Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Suasana pasar tradisional di sebuah kota kecil siang itu cukup ramai. Pedagang sibuk menawarkan dagangan, pembeli tawar-menawar, dan suara anak-anak berlarian membuat suasana semakin hidup. Di salah satu sudut pasar, terlihat seorang ustadzah bernama Bu Siti, perempuan parubaya yang dikenal masyarakat sebagai sosok sederhana, sabar, dan gemar mengajar mengaji anak-anak sekitar. Hari itu, beliau baru saja selesai membeli beberapa kebutuhan dapur sepulang dari pengajian. Bu Siti mengenakan gamis longgar warna krem dengan jilbab panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Di tangannya tergenggam tas kain sederhana berisi belanjaan. Seperti biasa, ia menyapa beberapa pedagang sambil tersenyum ramah. Banyak orang menghormatinya, karena selain menjadi pengajar ngaji, beliau juga sering membantu warga yang kesusahan. Namun, suasana yang awalnya damai mendadak berubah tegang ketika terdengar suara klakson keras dari arah jalan masuk pasar. Sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak, lalu 3 orang oknum polisi turun dengan wajah garang. Mereka bukan polisi biasa yang sedang bertugas menertibkan, melainkan oknum yang terkenal suka mencari kesempatan untuk memeras dan memalak warga. Salah satu di antara mereka, berpangkat brigadir, mendekati pedagang dengan nada tinggi. "Semua bayar iuran keamanan, kalau nggak mau dagangannya gue angkut," teriaknya. Beberapa pedagang ketakutan, ada yang langsung menyelipkan uang, ada pula yang pura-pura menunduk. Warga lain hanya bisa diam karena tahu akibatnya jika melawan, dipermalukan, atau bahkan dipaksa menutup lapak. Bu Siti yang melihat kejadian itu merasa miris. Ia mendekat perlahan, mencoba menegur dengan suara lembut. "Pak, janganlah begini. Mereka ini hanya pedagang kecil yang cari makan halal. Kalau dimintai begini terus, bagaimana mereka bisa hidup?" Ucapnya tenang, tanpa rasa takut. Tiba-tiba suasana hening. Orang-orang menoleh, kaget karena ada yang berani menegur. Salah satu oknum polisi itu melotot ke arah Bu Siti. "Siapa lo berani-beraninya ikut campur?" "Hah?" bentaknya keras. Bu Siti tetap berdiri tegak. "Saya hanya mengingatkan, Pak. Jangan zalim pada orang kecil. Ingat, setiap perbuatan pasti ada balasannya," jawabnya dengan suara tenang. Meski banyak warga mulai panik melihat keberanian beliau, oknum polisi itu semakin tersulut emosi. Ia melangkah cepat, lalu menendang tas belanjaan Bu Siti hingga isinya berserakan di jalan. Belum puas, ia bahkan mendorong dan menendang kaki Bu Siti sambil berteriak kasar. "Diam lo perempuan tua. Gue nggak suka ceramah di depan gue." Orang-orang sekitar menahan napas. Ada ibu-ibu yang menjerit kecil, ada pula bapak-bapak yang ingin menolong tapi ragu karena takut dipukul. Semua kaget dan marah, namun tak berani melawan aparat berseragam itu. Bu Siti terhuyung, hampir jatuh, namun matanya tetap menatap lurus penuh keteguhan. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Justru ketegasannya membuat orang-orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya ustadzah ini? Detik-detik itulah menjadi awal dari sebuah kejadian yang tak akan pernah dilupakan warga pasar. Karena tanpa diduga, ustadzah yang sederhana ini ternyata menyimpan sesuatu yang membuat para polisi arogan itu kelak terkejut besar. Setelah tendangan kasar dari oknum polisi itu, suasana pasar berubah mencekam. Barang belanjaan Bu Siti masih berserakan di jalan. Cabai, bawang, sayuran, bahkan telur pecah berserakan di aspal. Beberapa pedagang menunduk, ada yang menutup mulut agar tidak bersuara. Sementara sebagian lain menahan air mata melihat perlakuan biadab terhadap seorang perempuan alim yang mereka hormati. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah ekspresi Bu Siti. Meski tubuhnya jelas kesakitan, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan takut. Ia berdiri kembali, merapikan sedikit ujung jilbabnya yang terlepas,
lalu menatap tajam oknum polisi itu. Dengan suara tegas, Bu Siti berkata, "Jangan merasa kalian berkuasa, Pak. Kekuasaan di dunia hanya sementara. Apa yang kalian lakukan ini adalah kezaliman, dan Allah tidak pernah tidur." Oknum polisi yang tadi menendang, wajahnya memerah menahan malu sekaligus marah. Baginya, dipermalukan di depan umum oleh seorang perempuan berhijab adalah tamparan besar. Ia melirik dua rekannya sambil berbisik keras, "Biar gua ajarin nih Ustadzah sok suci biar kapok." Tanpa pikir panjang, ia mendorong bahu Bu Siti lebih keras, mencoba membuatnya jatuh. Warga sekitar spontan menjerit, "Jangan, Pak! Jangan kasar begitu!" teriak seorang bapak pedagang buah, tapi langsung ditendang oleh salah satu rekan polisi lain hingga terjatuh ke tumpukan jeruk dagangannya. Suasana semakin ricuh. Anak-anak kecil menangis, ibu-ibu histeris, namun tak ada satupun warga yang benar-benar berani maju. Mereka tahu, melawan aparat berseragam bisa berakhir panjang, ditangkap, dipukuli, atau dituduh macam-macam. Di tengah keributan itu, Bu Siti justru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar orang-orang tidak mendekat. Dengan ketegasan luar biasa, ia kembali berbicara, "Kalian kira saya hanya perempuan lemah? Kalian salah besar." Kalimat itu membuat orang-orang semakin penasaran. Dari balik jilbab panjangnya, Bu Siti mengeluarkan sebuah kartu identitas resmi. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Seketika terdengar bisik-bisik di kerumunan, "Ya Allah, itu kan identitas Intel? Serius?" Ustadzah Bu Siti ternyata pantas saja berani melawan polisi arogan. Mata oknum polisi yang tadi menendang membelalak. Ia berusaha merebut kartu itu, tapi Bu Siti dengan cepat menyembunyikannya kembali ke dalam gamis. Dengan suara dingin, beliau berkata, "Saya sudah cukup lama memperhatikan perilaku kalian di pasar ini. Banyak laporan dari warga tentang pemalakan, pemerasan, dan tindakan kalian yang sewenang-wenang. Hari ini saya turun sendiri, menyamar sebagai warga biasa, untuk melihat kebenarannya." Sontak, wajah para oknum polisi itu pucat pasi. Salah satu dari mereka berusaha menutupi rasa panik dengan tertawa mengejek. "Halah, jangan sok bikin cerita, Bu. Kalau benar Intel, mana buktinya?" Bu Siti tersenyum tipis. Ia membuka sedikit jilbabnya, memperlihatkan sebuah alat komunikasi kecil yang terselip di balik bajunya. Tiba-tiba suara dari alat itu terdengar jelas di udara. Target sudah jelas terpantau. Tim segera masuk ke lokasi. Kerumunan pasar langsung bergemuruh. Warga yang tadinya takut kini mulai bersorak lirih. Alhamdulillah, akhirnya ada yang berani membongkar kelakuan mereka. Pantas Ustadzah nggak gentar. Ketiga oknum polisi itu mulai panik. Mereka saling pandang, mencoba mencari jalan kabur, namun kerumunan sudah semakin ramai dan mulai menutup akses keluar. Namun, bukannya mundur, salah satu oknum justru makin kalap. Dengan wajah merah padam, ia mengangkat tongkat rotan yang biasa dibawanya untuk mengancam pedagang. "Gue nggak peduli lu Intel atau siapapun. Di sini gue yang berkuasa," teriaknya, lalu mengayunkan tongkat itu ke arah Bu Siti. Tepat pada detik itulah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan warga pasar terjadi. Bu Siti, yang dikenal lembut, sabar, dan penuh wibawa, mendadak bergerak cepat, menangkap tongkat itu dengan satu tangan, lalu memelintirnya hingga si polisi terpekik kesakitan. Kerumunan terdiam seketika. Mereka baru sadar, Ustadzah yang selama ini mereka kira hanya guru ngaji sederhana ternyata menyimpan kemampuan luar biasa. Tongkat kayu yang tadi hendak diayunkan ke tubuh Bu Siti kini sudah berpindah tangan. Dengan gerakan cepat, beliau berhasil memelintir tangan si oknum polisi hingga tongkat itu jatuh. Polisi tersebut berteriak kesakitan, wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Kerumunan pasar terdiam, semua mata terpaku.
Tidak ada yang menyangka seorang ustadzah yang biasa mereka lihat mengajar anak-anak mengaji di musola bisa bergerak setangkas itu. Bahkan, perlawanan yang dilakukan bukan sekadar spontan, melainkan jelas-jelas terlatih. Subhanallah. Bu Siti ternyata bisa bela diri, bisik seorang ibu pedagang sayur sambil menutup mulutnya. Pantas berani melawan polisi arogan, timpal seorang bapak yang sebelumnya sempat ditendang hingga terjatuh. Sementara itu, dua oknum polisi lain langsung mencoba menyerang. Mereka berpikir, dengan jumlah lebih banyak, mereka bisa membuat Bu Siti jatuh. Salah satu menarik kerah gamis beliau dari belakang, sementara yang lain mencoba mengaitkan kakinya. Namun, gerakan Bu Siti begitu gesit. Dengan satu putaran badan, beliau berhasil melepaskan diri dari cekalan, lalu menendang ringan bagian lutut salah satu polisi. Polisi itu langsung terduduk, meringis kesakitan. Satu lagi yang mencoba mendekat mendapat pukulan telak di pergelangan tangan hingga senjatanya terlepas ke tanah. Cukup, suara Bu Siti bergema lantang. Ia berdiri tegap, dengan sorot mata penuh wibawa. Kalian bukan lagi penegak hukum, melainkan penindas rakyat kecil. Hari ini kalian akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Kerumunan warga yang tadinya hanya bisa diam kini mulai bersuara. Ada yang bersorak, ada yang menepuk tangan, ada pula yang menunduk bersyukur sambil berdoa lirih. Anak-anak yang sempat menangis kini mulai tersenyum, merasa aman melihat keberanian ustadzah mereka, oknum polisi yang pertama kali menendang Bu Siti tanpa ketakutan. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Dengan suara gemetar ia mencoba mengelak, kita cuma jalankan perintah atasan, Bu. Jangan salah paham. Kita, belum sempat ia melanjutkan, terdengar sirine polisi lain mendekat. Dari arah jalan masuk pasar, dua mobil hitam tanpa tanda resmi dan satu mobil patroli asli berhenti mendadak. Beberapa orang berpakaian sipil, sebagian berseragam, turun dengan cepat. Mereka adalah tim gabungan Intel dan Provos yang ternyata sejak awal sudah mengawasi operasi penyamaran Bu Siti. Seorang perwira berpakaian dinas langsung mendekat dan memberi hormat kepada Bu Siti. Laporan, Bu. Tim sudah standby. Perintah selanjutnya, kerumunan langsung heboh. Warga semakin yakin bahwa ustadzah yang selama ini mereka kira hanya guru ngaji sederhana ternyata memang seorang intel senior yang sedang menyamar. Bu Siti mengangguk singkat, lalu menunjuk tiga oknum polisi yang sudah ketakutan dan terduduk di tanah. Itu mereka. Sudah cukup bukti dan saksi di sini. Tangkap, proses sesuai hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tim Provos bergerak cepat. Ketiga oknum polisi itu dipiting, diborgol di depan umum. Wajah mereka tak lagi garang, melainkan ketakutan seperti tikus terperangkap. Warga pasar bersorak melihat pemandangan itu. Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Hukum yang adil buat mereka. Di tengah sorakan itu, Bu Siti menunduk, memungut kembali belanjaannya yang tadi berserakan. Beberapa warga segera membantu. Meskipun baru saja menunjukkan ketegasan luar biasa, wajah beliau tetap tenang, penuh kelembutan seperti biasa. Salah satu ibu pedagang meneteskan air mata sambil berkata, "Terima kasih, Bu Siti. Kalau bukan karena keberanian panjenengan, kami ini mungkin akan terus diperas begini." Bu Siti hanya tersenyum. "Ingat, Ibu. Jangan takut melawan kezaliman. Allah selalu bersama orang yang teraniaya." Kerumunan terdiam, meresapi kalimat itu. Namun kejadian belum benar-benar selesai. Karena ternyata, saat ketiga oknum polisi itu hendak dibawa masuk ke mobil tahanan, salah satunya masih mencoba kabur, dan apa yang terjadi kemudian membuat warga semakin tercengang. Saat ketiga oknum polisi dibawa menuju mobil tahanan, kerumunan warga masih berdesakan di sekitar pasar. Semua ingin menyaksikan akhir dari drama yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Namun,
Tiba-tiba suasana kembali ricuh. Salah satu oknum polisi, yang wajahnya paling keras sejak awal dan yang pertama kali menendang Bu Siti, mendadak memberontak. Dengan tenaga penuh, ia mendorong anggota provos yang memegang borgolnya, lalu berlari sekuat tenaga ke arah gang kecil di samping pasar. "Woi, jangan biarin dia kabur!" teriak salah satu anggota provos, warga pun spontan menjerit. Ada yang panik, ada yang berusaha menghadang, tapi oknum itu terlalu cepat. Ia berlari sambil terengah, wajahnya penuh ketakutan bercampur amarah. Namun, sebelum ia bisa benar-benar lolos, Bu Siti bergerak. Dengan langkah sigap, beliau menurunkan belanjaannya ke tanah, lalu berlari mengejar. Meski mengenakan gamis panjang, gerakannya tetap lincah, jauh melebihi yang orang-orang bayangkan. Kerumunan bersorak, "Ya Allah, Ustadzah ngejar sendiri. Subhanallah, lincah sekali." Oknum polisi itu terus berlari masuk gang, berharap bisa menyelinap ke jalan besar. Tapi baru beberapa meter, Bu Siti berhasil mendekat. Dengan perhitungan yang matang, ia melemparkan gerakan sapuan kaki dari samping. Bruk, oknum itu langsung terjatuh keras ke tanah, wajahnya membentur dinding gang. Ia meringis, mencoba bangkit, tapi Bu Siti sudah berdiri tegak di hadapannya. "Berhentilah. Jalanmu sudah habis," ucap Bu Siti dengan nada dingin namun penuh wibawa. Si oknum masih berusaha melawan. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu kecil di dekat kakinya dan mengayunkannya ke arah Bu Siti. Namun, gerakan itu sia-sia. Bu Siti menangkap tangannya, memelintir sedikit hingga batu itu terlepas, lalu menekannya ke tanah. Dalam posisi terjepit, oknum itu akhirnya menangis, "Tolong, Bu, jangan, saya cuma ikut-ikutan, saya nggak mau masuk penjara." Suaranya parau, penuh ketakutan. Warga yang mengikuti dari belakang menatap dengan marah. Ada yang berteriak, "Jangan kasihanin dia, Bu. Dia sudah bikin banyak orang sengsara." Benar. Hukum seadil-adilnya. Bu Siti menoleh sebentar ke arah warga, lalu berkata tenang, "Hukum bukan milik kita, melainkan milik Allah dan negara. Jangan biarkan amarah membuat kita sama dengan mereka." Kalimat itu membuat warga terdiam. Mereka sadar, meski punya kesempatan untuk melampiaskan dendam, Bu Siti tetap menempatkan keadilan di atas segalanya. Tak lama kemudian, tim provos datang. Oknum polisi itu diborgol ulang, kali ini dengan pengamanan lebih ketat. Ia dibawa ke mobil tahanan bersama dua rekannya yang sudah lebih dulu menyerah. Kerumunan bersorak lega. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang mengucap doa syukur. Hari itu, pasar yang biasanya penuh ketakutan karena ulah oknum polisi akhirnya merasakan keadilan yang sesungguhnya. Bu Siti kembali mengambil belanjaannya. Beberapa warga membantu mengumpulkan barang yang tadi berserakan. Meski kejadian barusan begitu heboh, beliau tetap menampilkan senyum lembut. Sebelum pergi, beliau berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Ingatlah, saudara-saudaraku. Jangan pernah takut menghadapi kezaliman. Selama kita di jalan yang benar, pertolongan Allah akan selalu datang. Tugas kita hanya bersabar, berani, dan jangan berhenti menegakkan kebenaran." Warga menjawab serentak, "Amin." Hari itu menjadi sejarah bagi pasar kecil tersebut. Sosok ustadzah yang sederhana ternyata adalah seorang intel yang mengabdikan diri demi menegakkan keadilan. Namun bagi warga, yang paling berkesan bukan hanya karena beliau berhasil menumbangkan polisi arogan, melainkan karena beliau mengajarkan satu hal penting. Keberanian sejati lahir dari iman dan keteguhan hati. Dan sejak saat itu, nama Bu Siti tidak hanya dikenal sebagai ustadzah pengajar ngaji, tetapi juga sebagai simbol keberanian melawan kezaliman di kota kecil mereka.